jumlah honorernya itu misalnya ada 1.000, ya. Formasi P3K-nya yang diusulkan oleh Pemda ternyata hanya 300. Nah, 300 katakanlah semuanya lulus. Jadi P3K. Nah, berarti kan masih ada sisa 700, Pak. Nah, 700 itulah yang nanti kita akan selesaikan dengan skema PP yang baru nanti, Pak. Intinya yang 700 itu harus selesai di 2024 ini, Pak. Salah satu indikator dari 111 indikator evaluasi kinerja Kementerian Negeri itu adalah memang ini yang menjadi pelarangan. Jadi pasal 65 Undang-Undang 20 itu kan berbunyi pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer atau non ASN gitu ya, atau dengan sebutan lainnya. Itu clear itu. Tapi yang menjadi masalah yang di pasal 66 itu berbunyi penataan penyelesaian tenaga honorer, kan gitu ya. Desember 2024 ini kan tidak boleh lagi. Nah ini Pak yang menjadi masalah, hampir seluruh kabupaten kota gubernur itu ada yang tenaga honornya 20.000, ada yang 6.000, ada 8.000, macam-macam. Nah saya selalu desak itu kepada PJ Bupati Wali Kota Gubernur itu untuk melakukan penataan penyelesaian tenaga honorer atau sebutan lainnya. Nah tadi sudah ada tadi Pak draft PP-nya ya. Nah barangkali Pak Yudi bisa diberikan sedikit penjelasan kira-kira bagaimana ini Pak arah penataan penyelesaian ini. Nah kalau diharapkan dengan outsourcing gitu ya, alidaya, itu kan sudah sangat terbatas. Kemudian apabila menunggu formasi P3K dari Kemenpan RB, itu jumlahnya juga dapat dipastikan terbatas. Nah, apabila menunggu kesempatan untuk menjadi ASN, CPNS, itu juga akan terbatas. Kemudian juga belum tentu jumlah segala macam kan. Nah, kira-kira bisa diberikan sedikit bayangan Pak, supaya saya juga bisa menggait bagaimana kepala daerah ini untuk melakukan penataan penyelesaian tenaga honorer atau non ASN atau sebutan lainnya yang jumlahnya sekarang itu sangat banyak, sehingga di akhir 2024 ini tidak ada lagi Pak. Nah kira-kira bisa diberikan arahan sedikit Pak, bagaimana kira-kira bentuknya, bagaimana supaya saya juga bisa membantu kepala daerah ini untuk melakukan penataan ini. Saya kira itu Pak Yudi ya, Pak moderator yang dapat saya, dan saya sangat Pak, sekarang sedang Zoom juga saya, dan sebelah ini saya berterima kasih mengikuti ini karena ini juga penting bagi saya untuk menyampaikan kepada daerah. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2023. Sebelumnya di PP 49 tahun 2018 memang tidak diatur. Justru di PP 49 dulu diberikan batasan. Seorang P3K itu maksimal kalau tidak salah 20 JP. Artinya tidak dimungkinkan seorang P3K itu untuk melanjutkan pendidikan seperti S2 seperti itu ya. Nah, ini yang kemudian kita rubah ini di Undang-Undang ASN, bahwa pengumuman kompetensi itu adalah hak dan sekaligus kewajiban bagi semua ASN. Nah, hanya ini nanti pengaturannya adalah di PP turunan dari Undang-Undang 20 2023. Sementara ini PP-nya belum ada Pak. Jadi ketentuan PP 49 itu tetap berlaku. Nah, ini ya kami mohon ditunggu nanti pengaturan di PP yang baru. Nah, kisi-kisi pengaturannya bagi seorang P3K yang akan melanjutkan pendidikannya, maka ketika yang bersangkutan melaksanakan pendidikan, nanti akan ada ikatan dinas. Ya, akan ada ikatan dinas, dan nanti kita akan diskusikan terkait dengan hak-haknya. Ya, karena tugasnya itu ditinggalkan, apakah yang bersangkutan tetap berhak mendapatkan gaji misalnya, atau mendapatkan tunjangan dan segala macam. Nah itu yang nanti masih kami diskusikan di dalam
rancangan peraturan turunan dari Undang-Undang ASN. Tapi prinsipnya nanti berlaku ikatan dinas kepada yang bersangkutan. Itu ya Pak Andri ya. Kemudian yang kedua Pak Azwan. Pak Azwan masih ada? Ya, jadi skema untuk penyelesaian P3K yaitu memang kita laksanakan bertahap. Nah, untuk tahap pertama ini kita akan fokuskan kepada P3K yang sudah ada pengaturannya. Ya. Kita ingat bahwa P3K penuh waktu, P3K paruh waktu itu belum ada pengaturannya. Karena itu baru akan ada pengaturannya nanti di PP manajemen ASN yang baru. Sehingga skema untuk saat ini masih kita gunakan skema pengadaan ASN dengan beberapa adjustment di dalam penentuan kelulusan. Contohnya, kita tidak lagi menggunakan nilai ambang batas, ya, yang kita gunakan pemeringkatan. Itu sebenarnya udah bridging itu Pak. Tapi yang bersangkutan tetap namanya itu adalah P3K. Karena kita di PP 49 tidak mengenal P3K penuh waktu atau paruh waktu. Tidak ada pembagian dua itu. Nah, di PP yang baru nanti baru kita laksanakan itu Pak. Jadi bagi sekarang misalnya ya jumlah honorernya itu misalnya ada 1000 ya, formasi P3K-nya yang diusulkan oleh Pemda ternyata hanya 300. Nah, 300 katakanlah semuanya lulus jadi P3K. Nah, berarti kan masih ada sisa 700 Pak. Nah, 700 itulah yang nanti kita akan selesaikan dengan skema PP yang baru nanti Pak. Intinya yang 700 itu harus selesai di 2024 ini Pak. Itu ya Pak Aswan ya. Jadi skema penyelesaiannya nanti kita bertahap Pak. Kita tetap menggunakan PP yang existing sekarang masih berlaku. Nah, ketika PP manajemen ASN terbit, maka kita gunakan penyelesaian dengan skema paruh waktu itu Pak. Begitu ya Pak Aswan ya. Kemudian terakhir Bu Iin dari Bangda. Mudah-mudahan itu menjawab ya, P3K di kesehatan di puskesmas. Ya. Jadi outsourcing itu sudah tidak boleh lagi. Outsourcing itu sudah tidak boleh lagi. Jadi pejabat pembina kepegawaian di instansi ya ataupun pejabat siapapun di instansi pemerintah itu sudah dilarang mengangkat outsourcing, honorer ataupun tenaga yang lainnya selain PNS dan P3K. Nah, saya tambahkan lagi Pak Aswan dan Bu Iin, jadi skema penyelesaian ini adalah mereka-mereka yang sudah terdata di database BKN. Ya, kalau yang belum terdata di database BKN itu bukan menjadi prioritas untuk penyelesaian, karena prioritas pertama itu adalah mereka-mereka yang terdata di BKN. Dan ini sudah kami Pak Menteri sampaikan di forum Komisi 2, karena ada pertanyaan yang sama ya, bagaimana dengan mereka yang belum terdata. Seperti itu ya Pak Laksmana.